Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Yang telah memberikan beri-beri kenikmatan kepada kita semuanya, yang katanya dan yang paling utama adalah bagaimana Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang selalu insyaallah berkah. Orang salam namun kita sudah berbangun kepada jemaah kita yang alhamdulillah serta kepada doanya kepada Allah Subhanahu tapi menjaganya dan setelah kita selama umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang terbaik dari jalan agama yang Tuhan. Baik, selanjutnya pagi ini kita kajian seperti biasa yang umat pagi dan kemudian yaitu fikih yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Imam Bandung. Namun sebelum dimulai kita awali dengan beberapa kita, yaitu surah Al-Fatihah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik kita nikmati, tempat yang indah kita syukuri, dan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini mudah-mudahan segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri di tempat yang paling mulia ini. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan pada Qiyamul Lail, bangun di malam hari. Tapi bukan buat kencing doang ya. Bangun di malam hari ini adalah bagian amalan yang sangat istimewa. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Jadi kalau ingin mendapatkan posisi yang mulia,
posisi yang menambah kedekatan kita kepada Allah, posisi yang menikmati hidup dengan taat kepada Allah, salah satunya adalah qiyamul lail. Wa hadzal amru wa in kana khassan bi Rasulillah illa ana amatal muslimin yadkhuluna fihi bihukmi annahum mutalibuna bil iktida'i bihi. Perintah ini memang secara khusus diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini juga menjadi perintah umum kepada seluruh umat muslim untuk menikmati suasana di malam tersebut, yang kita sekaligus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang malam ini sebetulnya waktu untuk apa? Untuk tidur. Wa ja'alal nahara ma'asya wa ja'alal laila libas. Siang untuk beraktivitas, malam untuk tidur. Makanya perintahnya minal lail. Dari waktu yang kita tidur ini jangan digunakan untuk tidur semua. Minal lail. Dari perjalanan tidur, sebut saja yang namanya malam itu dari jam 8 atau jam 9 ba'dal isya itu dihitung malam. Itu sudah dihitung malam, kita disuruh tidur. Sampai kapan bangunnya? Sampai sebelum subuh. Jadi jangan sampai nanti menikmati tidur seolah-olah nikmat. Alhamdulillah saya bangun jam 8 pagi, nikmat. Nggak bisa membedakan mana nikmat mana musibah, ya. Maka kita masya Allah, saudara-saudara kita yang di Sumatera ini dalam kondisi yang sedang diuji oleh Allah, kita nikmatnya tidur dipakai tidur terus, ya. Untuk menikmati malam justru bukan hanya tidur saja, tapi kita bangun dari malam tersebut agar mendapatkan maqam mahmud, yaitu posisi yang mulia. Banyak ayat menjelaskan keutamaannya. Yang lain adalah diantaranya hadis menyatakan, qala Abdullah ibn Salam, awwalu ma qaddama Rasulullah al-Madinah in jafalan nas ilaihi fakuntu mimman ja'ahu falamma ta'ammaltu wajahu wastanituhu arabtu anna wajahu laysa biwajhin kadzab. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalami an qala ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bin nasi wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalamin. Rahul Hakim. Abdul Salam menyatakan ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua orang bergegas ingin ketemu dengan beliau. Dan ketika aku datang bersamanya, aku memperhatikan Rasulullah, mengamati wajahnya. Kalimatnya ta'ammaltu wajhahu. Aku mengamati wajah Rasulullah dan aku mengetahui, menyimpulkan setelah mengamati wajahnya, annahu wajhahu laysa biwajhin kadzab. Ternyata wajahnya bukan wajah pembohong.
Kalau kita kan agak sedikit-sedikit pembohong gitu ya. Apalagi orang-orang yang kelihatannya nggak bohong tapi kerjanya bohong terus. Nah, wajahnya aja bisa kelihatan sebetulnya. Jadi kesimpulan ternyata Rasulullah annahu laysa biwajhin kadzdzab, bukan wajah pembohong. Apa buktinya ketika orang itu dinyatakan laysa biwajhin kadzdzab? Yang dinyatakan oleh Rasulullah ketika datang ke Madinah itu adalah ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sebarkan kedamaian. Salam ini, ucapan salam ini adalah ucapan untuk saling memberikan kedamaian. Makanya ketika kita ketemu, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kita ketemu dengan yang lain maka supaya mengucapkan salam. Kalau antum ada orang yang gak demen ketemu, kira-kira ngucapin salam nggak? Insya Allah cari jalan lain. Ya, maka salam ini menunjukkan satu dengan yang lainnya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, wa at'imut ta'am. Yang kedua adalah memberikan makan. Saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Medan, yang di Padang ini sebagian mereka ada yang belum mendapatkan makanan. Wasallul arham, ini dia dibahas, wasallun nas billail wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari, yang lainnya dalam keadaan tidur. Kira-kira kalau malam itu yang sholat sama yang tidur banyakan mana? Insya Allah banyakan yang sholat. Ya, insya Allah. Ya. Inilah tawaran yang ditawarkan oleh Rasulullah, membedakan antara orang yang tidur saja di malam hari dengan dia bangun di malam hari walaupun hanya 1 rakaat. Ya, bangun malam itu sebelum subuh diusahakan bangun kalaupun hanya 1 rakaat. Salat apa? Salat witir. Makanya kalau kita bangun pas adzan itu berarti sudah kesiangan. Apalagi kita punya masjid senikmat ini, seindah ini, Masya Allah. Kalau nggak mau datang juga ke sini memang berarti konslet gitu. Ada masalah kejiwaan saja. Ya, tempat yang indah inilah yang kita jadikan sandaran. Sudah banyak buktinya ketika Allah mengirim pasukan air. Kalau gelondongan bukan pasukan Allah ya, jangan salah. Gelondongannya itu bukan. Ya, kalau airnya iya. Air, udara, angin itu pasukan Allah. Ya, junudullah. Tapi kasus yang baru ini ditambah dengan gelondongan kayu, itu bukan pasukannya, itu pasukan penjahat. Ketika air itu datang, gelondongan datang, sebagian masjid masih tegar, masih ada masjid yang tidak roboh. Masya Allah, berarti ada sesuatu di masjid itu. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak menikmati dahsyatnya masjid ketika pasukan Allah datang saja, masjid pasukan tersebut tidak berani melawan masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan masjid kita ini tempat perlindungan diri kita. Bukan hanya di dunia, tapi tempat ini yang akan melindungi kita nanti di akhirat. Nah,
Maka bangun di malam hari, wasallu bin nas wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari, dan pada waktu kita salat itu orang-orang masih pada tidur. Tadkhulunal jannah bisalah. Maka kamu masuk surga dengan penuh kedamaian. Jadi Rasulullah datang ke Madinah ini dan dinyatakan laisa biwajhin kadzib, wajahnya bukan wajah pembohong. Di antaranya yang dianjurkan adalah sebarkan salam, berikan makanan, silaturahim, salat di malam hari. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, qala Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa muqarrabatun lakum ila rabbikum wa mukaffaratus sayiat wa manhatu anil ismi wa mutarridatul liddai anil jasad. Supaya kamu bangun malam, supaya kamu bangun malam. Kenapa? Karena bangun malam itu da'bus sholihin qablakum. Orang-orang soleh itu selalu bangun malam. Jadi kalau kita sudah membiasakan bangun malam, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Ini kan soal kita mau jadi orang soleh apa enggak. Hidup ini kan pilihan, ditawarkan oleh Rasulullah. Ente mau jadi orang soleh? Ya, kalau mau bangun malam. Kira-kira ya. Jadikan malam itu sebagai satu harapan kita dan indikasi kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang soleh. Caranya adalah bangun di malam hari, karena orang-orang soleh dulu adalah mereka membiasakan bangun malam. Yang kedua, wa muqarrabatun lakum ila rabbikum, mendekatkan diri kepada Allah itu yang asyik adalah di malam hari. Ya, itu waktu istimewa. Ya. Walaupun sebetulnya kalau mau dipahami secara bahasa enak, nikmat, tetap enakan tidur. Ya. Tapi justru yang enak belum tentu baik. Maka yang kedua adalah kita bangun di malam hari itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan kita kepada Allah itu adalah waktu yang istimewa di malam hari. Wa mukaffiratus sayiat, sekaligus ketika kita bangun di malam hari tadi berarti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun anil ismi, ketika kita bangun malam berarti mencegah kita dari perbuatan dosa, karena di malam hari itu secara psikologis orang lebih banyak gampang melakukan dosa di malam hari. Maka diberikan waktu malam ini dalam rangka supaya kita tidak melakukan dosa. Ini yang menarik lagi, wa mutarridatul lida anil jasad. Bangun malam itu mengusir penyakit fisik, bukan hanya penyakit non fisik, penyakit fisik. Penyakit fisik yang terasa sekarang apa? Apa penyakit fisik yang ditakutin kita ini? Iya. Pokoknya banyak dah. Iya. Makanya Pak, semakin tua ini
kita harus lebih menjaga spiritual. Dengan menjaga spiritual, maka penyakit fisik akan hilang. Karena 70% katanya 70% penyakit muncul itu soal pemikiran kita, pikiran kita. Pikiran kita ini biasanya lebih banyak kemana? Ke urusan dunia. Kecewa dengan dunia, kecewa dengan apa yang kita hadapi di dalam dunia ini. Padahal dunia ini sudah selesai. Dunia sudah selesai, sudah Allah siapkan. Yang belum selesai apa? Akhir. Dunia sudah selesai, sudah Allah siapkan. Ketika umur 4 bulan itu sudah disiapkan. Rezeki kita sudah disiapkan. Tinggal seberapa menikmatinya, itu dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tawaran agar kita menikmati bangun di malam hari. Nah, ada kesulitan nggak bangun di malam hari sebelum subuh? Ada nggak? Ada. Makanya Rasulullah menganjurkan ada caranya. Sebelum kita tidur, ayanuya inda naumihi qiyamul lail. Sebelum kita tidur, kita niatkan saya mau bangun malam. Ini bicara niat, ini urusan kita dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar niat. Makanya niat itu mahalun niat fil qalbi. Tempat niat itu di dalam hati. Nggak bisa main-main dengan hati. Maka ketika kita niat sebelum tidur, ya Allah, saya mau bangun malam. Sampai dikatakan oleh Rasulullah dari Abu Darda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail faghalabatu ainuhu hatta yasbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbi. Siapa yang datang ke kasurnya, artinya mau tidur, lalu dia niat bahwa dia mau sholat malam, mau bangun malam untuk sholat. Ternyata kesiangan. Ya, faghalabathu ainuhu hatta yasbah. Ya, ternyata dia kesiangan. Kesiangan itu artinya apa? Bangunnya subuh. Ya, niatnya mau bangun malam sebelum subuh untuk sholat malam, ternyata bangunnya pas subuh. Apa kata Rasulullah? Kutibalahu manawa. Maka walaupun dia kesiangan, Allah sudah catat niatnya mendapatkan pahala. Kan tadi tidur, ya, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Ternyata tidurnya tadi itu Allah berikan sedekah kepada kita. Enak banget ya. Saya niat tahu-tahu bangunnya jam 8. Ya. Ini memang perlu kekuatan hati kita untuk berniat. Tidak sembarang niat. Makanya kata Rasulullah dalam hadis lain, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Niatnya saja bagus. Karena ada orang yang beramal salah niat. Dia beramal tapi salah niat. Maka melatih niat yang baik-baik.
Karena ketika kita melatih niat yang baik itu mendidik kita, segala yang kita inginkan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu dia kesiangan, padahal tadi sudah apa? Sudah niat, pahalanya ditulis oleh Allah dan tidurnya sodakoh dari Allah. Masya Allah, diberikan sodakoh sama Allah. Tidur itu kan hal yang sangat nikmat ya. Makanya kalau di majlis taklim ini ada orang tidur, berarti nikmat nggak itu? Nikmat. Makanya kalau kayak pengajian ini ada yang tidur, biarin aja Pak, jangan dibangunin ya. Karena majlis taklim ini memang tempat yang memberikan sakinah. Rata-rata orang kalau datang ke masjid, datang ke majlis taklim ini insya Allah sama utang lupa, karena senang sampai tidur. Jadi jadikanlah jalan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara menikmati fasilitasnya. Kadang-kadang kita niat aja enggak. Apa yang Allah perlihatkan kepada kita supaya kita berniat dalam diri kita ingin melakukan sesuatu. Ada orang yang berangkat umroh, ya Allah, kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kepada si fulan, berikanlah kesempatan itu kepada saya dan saya akan melakukannya. Jadi niat ini menjadi manajemen yang harus kita rawat. Karena bicara niat itu artinya niat. Kalau bicara niat itu sebenarnya baik apa buruk? Kita bicara niat itu pengertiannya baik apa buruk? Baik. Jangan sampai di dalam hati kita berniat untuk melakukan keburukan. Karena bicara niat itu adalah bicara hal-hal yang baik. Maka jadikan apa yang menjadi kenikmatan ini untuk menikmati diawali dengan niat-niat yang baik. Jadi niat dengan segala kebaikannya. Kemudian ayyuqad ahlahu, alhamdulillah bisa bangun. Ini biasanya kalau di rumah yang bangun suami dulu apa istri dulu? Dua-duanya, masya Allah ya. Tapi kalau ternyata suaminya dulu yang bangun atau istrinya dulu yang bangun, ini Rasulullah sampai menjelaskan sedemikian. Kata Rasulullah, supaya membangunkan keluarganya. Fa'an Abi Hurairah anna Nabi qala rahimallahu mura'an qama minal lail fa shalla wa iqadha mura'atahu fa in abad nadoha bi wajhil ma. Ketika seseorang, ini suaminya bangun ya, suaminya bangun maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian dia sholat, kemudian membangunkan istrinya. Ini kalau yang bangun suaminya dulu nih, membangunkan istrinya. Pain abad, kalau dibangunin mama atau apalah namanya yang atau apa banguninnya gitu ya. Ya, ternyata nggak bangun, nggak bergerak. Apa kata Rasulullah? Ini dia nih. Kalau dia tidak mau bangun, nadoha fi wajhiha bil ma, supaya dicipratin air. Sampai Rasulullah memberikan cara begini. Dicipratin air nggak bangun juga berarti guyur udah. Rasul nggak nyuruh guyur enggak, ya, cipratin air. Ya, fanadoha fi wajhil ma, cipratin air. Berharap bangun. Rahimah muramatan qamat minal lail fa shalat wa iqadat zawjaha fa in aba
nadhuha fi wajhi alma. Kalau istrinya yang bangun, ya, dia sholat lalu bangunkan suaminya, ya, ternyata nggak bisa bangun juga, supaya dicipratin air juga. Insya Allah ngambek apa bangun? Insya Allah bang, ya, insya Allah, ya. Inilah betapa qiyamul lail menjadi nilai yang istimewa, sampai Rasulullah menjelaskan detil. Bangunin, kalau tidak bangun cipratin air. Wa idza aiqadar rajul ahlahu minal lail. Ya, termasuk anak-anak kita juga bangunin aja, insya Allah nggak bangun. Iya, maksud saya adalah dia kita didik supaya bangun malam. Andaikan pun tidak bangun, tidak apa-apa. Nanti akan tertanam pada dirinya dulu mama saya kalau bangun malam dia bangunin saya. Dulu papa saya kalau malam bangunin saya. Alhamdulillah saya nggak pernah bangun. Ada cerita menarik di situ. Ya. Daripada ceritanya begini, dulu papa saya sering bangun malam, mama saya sering bangun malam tapi tidak pernah bangunin saya. Nah, gitu ya. Akan terasanya seperti sekarang ini. Saya dulu ingat betul, ya, subuh itu selalu dibangunin oleh kakek saya. Sampai hari ini saya ingat, dan saya tahu waktu itu pun saya nggak pernah bangun. Ya, jendela saya itu dipukul, ya, suruh bangun subuh. Kalau belum nyaut itu belum berhenti. Tapi kalau saya bilang iya, sampai sekarang saya masih ingat nih. Iya, udah berhenti dia. Dia pergi, saya tidur lagi. Tapi saya merasakan ada perhatian kakek saya kepada saya. Dan insya Allah itu ada pahalanya apa enggak? Ada. Masya Allah. Jadi kita sebagai orang tua harus juga memperhatikan. Kasihan memang, kita juga tahu kasihan. Tapi dengan membangunkan itu sekedar memberikan satu memori bahwa kita pernah menolong melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan akhirnya nanti mereka sadar. Dan begitu berikutnya, sehingga akhirnya dia akan bangunkan anaknya juga demikian. Ya. Makanya kan ada orang bertanya, bagaimana supaya kita ini menyelamatkan anak kita dari api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana menyelamatkan kita dari api neraka? Ilustrasinya adalah ketika kita bangunin subuh nggak bangun, ya sudah biarin aja. Tapi ketika terjadi satu rumah kebakaran nggak bangun, kita tinggalin anak kita? Ya udah nggak bangun, sudah tinggalin aja. Dibangunin tidak bangun, terus diapain kalau gitu? Berarti diseret supaya selamat dari api. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ketika terjadi api yang sebenarnya, kita bangunin nggak bangun, lalu kita seret. Sekarang Bapak berani nggak nyeret anak kita supaya sholat malam? Berani? Masya Allah. Ya, dalam rangka menyelamatkan nanti daripada kena api nerakanya nanti. Ini memang tidak gampang. Ya, atau gini Bu, pokoknya yang bangun malam kasih duit 1 juta. Gimana? Ya, surga itu luar biasa, tapi proses menuju surga juga harus luar biasa. Kira-kira bangun nggak Bu anak kita Bu? Ya, pokoknya yang bangun malam sholat tahajud 2 rakaat 1 juta. Ya, ayo menyelamatkan anak kita dari api neraka. Tekor apa enggak ini ya? Nah,
Memang kita juga harus berusaha, jadi jangan memberikan hukuman saja ya, tapi rewardnya tidak pernah ditawarkan ya. Hukuman harus ada, tapi rewardnya juga harus ada. Kita biasanya dalam menghadapi orang salah ingatnya sama hukuman saja. Yang lebih parah, udah salah kagak dihukum lagi ya, udah salah enggak dihukum. Nah, itu lebih parah lagi itu ya. Jadi membangunkan tadi ya. Maka ketika seseorang membangunkan saudaranya minal lail, fasallaya, suami istrinya sholat, anak-anaknya sholat, sholat rakaatain, maka sholatnya 2 rakaat saja, tidak usah lama-lama, 2 rakaat saja ya. Sholat rakaataini jami'an, kataba bidzakirina wadzakirat. Maka mudah-mudahan ketika kita melakukan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, Bapak Ibu jangan membayangkan rakaatnya banyak. Pokoknya bangun sebelum subuh usahakan sholat minimal 1 atau 2. Nanti lama-lama Allah akan kasih jalan ya. Ini kan memulainya dulu, makanya tawarannya tidak sebanyak yang kita bayangkan, hanya 2 rakaat. Curut suratnya Al-Fatihah dengan apa? Fatihah dengan apa? Qul ya kulhu, udah ya. Memulai dari situlah nanti, karena kalau kita sudah terus menikmati kebaikan-kebaikan, karena yang namanya kebaikan kalau sudah kita nikmati itu, Allah juga akan memberikan kebaikan berikutnya, kelapangan melakukan kebaikan berikutnya. Kan yang susah mulainya. Mulai dengan 2 rakaat, insya Allah akan terus menikmati apa yang akan diberikan kemudahan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang memang ada kesungguhan, punya kesungguhan. Makanya tadi diawali dengan latihan niat dulu. Niatnya dengan sungguh-sungguh. Ternyata belum sanggup juga, masih tidur juga, Allah sudah berikan pahalanya. Seberapa kesungguhannya ini yang perlu kita uji. Alhamdulillah belum bisa sholat tahajud, tapi sudah bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Makanya kan tetap untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ini jangan sampai tidak dibaca ya, karena doa ini memberikan dorongan kepada kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang Allah perintahkan kalau Allah tidak menolong. Nah ini ya Allah, tolonglah saya ala dzikrika, agar saya selalu ingat kepada Engkau. Untuk bisa ingat kepada Allah itu tidak dengan kemampuan kita, tapi Allah menolong kita. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. La tada'anna fi kulli duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya. A'inni, tolonglah saya. Ala dzikrika, agar selalu ingat kepada Engkau. Wa syukrika, agar selalu pandai mensyukuri dari nikmat yang Engkau berikan kepada. Wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki ibadah-ibadah. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa. Jadi kita bisa datang ke masjid karena apa? Karena Allah meringankan, Allah memudahkan.
Karena kita ini manusia la haula wala quwata illa billah. Yang dekat ke masjid belum tentu nyampe ke masjid, tapi yang jauh bisa nyampe. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Kita ini kan manusia yang sebetulnya tidak mampu apa-apa, sehingga kita tidak mungkin menjadi manusia yang sombong. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kayak siapa? Kayak Korun. Ya, gua kan kaya karena gua orang hebat, pinter. Nggak ada urusan tuh sama Allah tuh. Ya, makanya akhirnya hartanya ditenggelamkan. Ada Masjid Al-Barkah ini karena apa? Karena Allah. Kebetulan orang-orang yang dititipkan rezekinya dibimbing oleh Allah. Keluarkan harta ente, jadikan masjid. Masih ada nggak yang belum nyumbang ke Masjid Al-Barkah nih, orang pinus? Masih ada, karena Allah tidak berikan kesempatan itu. Jadi untuk bisa melakukan kebaikan itu karena Allah memberikan. Maka ada istilah taufik, hidayah wa taufik. Orang tahu nggak? Atau ada orang yang belum tahu kalau sholat di masjid itu lebih baik daripada di rumah? Ada nggak kira-kira? Rasanya saya pikir rata-rata orang tahu dah. Sholat di masjid lebih baik daripada di rumah. Tapi dia nggak nyampe-nyampe ke masjid. Kenapa? Karena tahu ilmunya, hidayahnya udah dapat, tapi taufiknya belum dapat. Taufik itu apa artinya? Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Makanya ada orang pelit kan? Orang pelit itu orang kaya, orang miskin. Orang pelit itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya, ya, dia tidak bisa mengeluarkan hartanya karena Allah tidak memberikan kesempatan. Yang lebih parah lagi, udah kaya, medit, koret, bakhil, korup juga lagi. Masya Allah. Kayak gimana tuh manusia kayak begitu? Nah, jadi kembali tadi niat membangunkan, ya, maka mudah-mudahan menjadi keluarga yang dicatat oleh Allah az-zakirin, senang berzikir, ya, senang menikmati menyebut nama Allah, bukan hanya senang tidur. Ini saya agak susah, nggak dibaca, ada dibaca takut salah pemahaman nih. Ayat rukas sholah wa yarkud idza ghalabahun nu'as hatta yadhhaba anin naum. Kalau memang ngantuk, tidur sampai ngantuknya hilang, baru sholat. Bapak kalau bangun tidur nih dari kasur, itu sebenarnya ngantuk apa enggak? Ngantuk kan? Dipaksain bangun, ya, akhirnya ngelihat kursi yang begini enaknya, nyender dulu bentar, gitu. Bentar nyender bentar, ternyata lewat. Ini dia, ini makanya saya kagak baca, ada penjelasannya begini, kalau ngantuk jangan dipaksain, tidur sampai hilang ngantuknya jam 8, ya tetap harus dipaksakan, ya, harus dipaksakan, karena bagaimanapun pada waktu itu memang posisinya sedang ngantuk, ya, sedang ngantuk posisinya. Nah, ini juga peringatan, karena ada orang bangun di malam hari, ya Abdullah, ini kata Rasulullah dari Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamal
lail. Hai hamba Allah, jangan kamu seperti seseorang dia bangun malam cuma tidak sholat malam. Ngapain bangun malam? Di antaranya kencing doang, ama nonton bola. Kan bola kita banyak malam ya. Makanya saya bilang kalau nonton bola nggak sholat tahajud itu hukumnya berubah dari mubah nggak jelas. Iya, karena kalau nonton bola boleh, padahal di waktu malam itu disunnahkan sholat, sebut saja minimal 2 rakaat. Berarti ada waktu antara mubah dan sunnah. Kalau ada keadaan mubah dan sunnah, jangan yang sunnah dikalahkan oleh yang mubah. Jadi nonton bola boleh Ustadz, boleh. Cuma kalau ente nggak sholat tahajud, mubahnya jadi berubah hukumnya. Karena ente mengalahkan yang sunnah. Nggak apa-apa, nonton bola 2 jam, sholat 2 rakaat 10 menit dah. Ya. Ini kadang-kadang kita kalau jelasin rada galak, kagak dikerjain. Ya, ida dokot tasaat, ida tasaat dokot. Biasanya begitu kita. Ini manusia kayak kita ini kalau diberi kelapangan biasanya nyempitin diri. Sama dengan nih sekarang menjelang Ramadan. Besok sudah Rajab ya. Ya, malam Ahad sudah Rajab. Ini ada sebagian orang, maaf ibu-ibu, mudah-mudahan puasanya sudah dibayar. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang tahun ini punya utang puasa ternyata belum dibayar. Kenapa? Karena hukumnya membayar puasa itu kapan? Kapan saja. Karena kapan saja akhirnya entar aja. Tahu-tahu Ramadan sudah datang lagi. Idza tasaat dokot wa idza dokot tasaat. Kalau diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, tidak segera dikerjakan. Itu karakter kita itu. Ya. Makanya ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, jangan ditunda. Walaupun di sini ada penjelasan tadi, kalau ngantuk tidur aja. Kalau yang mana itu waktunya ngantuk supaya dipaksakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa? 6 kurang seperempat ya. Ya. Ini apa namanya? Beberapa cara untuk supaya kita bisa menikmati sholat malam. Tapi kayaknya ini kalau yang ini sih insya Allah, walaupun cuma 2 rakaat, insya Allah, apalagi lebih. Ini yang dijelasin orang yang sudah sholat malam. Yang nggak sholat malam kagak ada di sini. Ini masalahnya nih, ya. Nah makanya salah satunya Pak, kalau memang masih ada keraguan tidak bisa bangun sebelum subuh, sebelum tidur sholat witirnya sebelum tidur. Karena witir itu termasuk qiyamul lail. Jadi yang namanya qiyamul lail itu kan sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau tahajud itu tidur dulu. Kalau qiyamul lail, Bapak habis sholat isya, lalu sholat ba'diyah, lalu sholat hajat, lalu sholat istikharah, lalu sholat apa saja sholat setelah dilakukan sholat isya itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau Bapak lakukan nanti sholat hajatnya setelah tidur, itu nilainya dikatakan sholat tahajud. Ama sholatnya tahajud sendiri atau sholatnya hajat, istikharah dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau yang bangunnya masih rada susah, ya, kalau adzan sih insya Allah bangun Ustaz. Nah, tapi kalau belum adzan rasanya berat. Ya udah, teori itu dipakai. Jadi sebelum tidur kita manfaatkan waktu untuk sholat malam, ya. Supaya
akhir malam ini? Karena sebetulnya kita tidur itu aman apa enggak, Pak? Bu? Sebetulnya begitu kita tidur kita enggak aman nih. Apalagi malaikat maut udah ngeliatin aja, nah ini kayaknya. Ya. Makanya supaya kita aman dan akhirul amal kita sebelum mati itu adalah kebaikan, maka jangan tidur dulu kecuali sebelumnya sholat. Itu. Supaya andaikan tidur kita yang terakhir, kita tutup tidur kita yang terakhir itu dengan beramal soleh. Nah, yang terakhir nih, ya, keadaan kita. Kenapa kita harus bangun sebelum subuh? Pak Nabi Hurairah anna Rasul qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir. Ya. Fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa ataituhu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Bahwa Rasul menyatakan yang namanya seperti bangun sebelum subuh itu yanzilu rabbuna kulla laila sama'id dunya, seolah-olah Allah itu turun ke bumi, seolah-olah Allah turun ke bumi. Saya mengilustrasikan tuh Allah datang ke rumah kita, ngetok pintu kita, tok 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 tok, ayo bangun. Ya Allah, masya Allah. Ya. Kalau antum dibangunin sama orang yang antum cintai, bangun nggak? Ya Allah. Misalkan ketua DKM bangunin, kira-kira bangun nggak? Insya Allah enggak juga gitu ya. Ya, yang jilis ila sama'id dunya, seolah-olah Allah turun ke bumi. Ya. Dan Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan jawab doanya. Ya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Ya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Pak, Bapak pernah nggak berdoa mau punya bini lagi, Pak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah? Udah dikasih belum? Ini Kak, janji Allah begitu tuh. Janji Allah, man yas'aluni fa'ataitu. Boleh dicoba, Pak. Kalau nggak dikasih juga berarti memang ya Allah nggak kasih, karena Allah akan memberikan kepada kita bukan maunya kita. Bukan maunya kita. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Wah, Ustadz saya tiap malam itu minta bini yang kedua kagak dikasih, berarti emang ente nggak pantas punya bini dua, kira-kira gitu. Yakin nggak nih apa yang difirmankan oleh Allah ini? Akhirnya ibu-ibu juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak kawin lagi. Ya, sama juga itu. Ya, tinggal perang tuh, doa suami sama doa istri. Ya, ternyata yang menang doa istri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya dan sangat bermanfaat sekali. Semoga kita semua bisa menempatkan dan menimpa sehari-hari. Dari pertanyaannya yaitu sesi tanya jawab sebenarnya mungkin yang mau bertanya silakan. Oh tuh ada ibu yang nanya tuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah, taufik, wa inayah. Inayah itu pertolongan. Iya kana budu wa iya kana stain, satu kalimat tuh. Ya, makanya tadi orang yang dapat hidayah tapi belum tentu dapat taufik, nggak nyampe-nyampe ke masjid. Makanya saya tanya tadi,
Kira-kira bapak-bapak ini tahu nggak kalau sholat di masjid itu lebih bagus? Tahu, tapi kok nggak nyampe-nyampe? Nah itu, ya, saya menyebutnya tidak dapat taufik dan tidak dapat inayah. Ya, ya, makanya kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan sebagaimana orang bisa melakukan kebaikan, berarti ada masalah pada diri kita. Ya Allah. Nah, makanya minta tolong kepada Allah. Makanya kuatkan tuh ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini masjid sudah sebesar ini dibangun ini, di berapa miliar Pak? 6 miliar. Masa 100.000 aja nggak nyampe kemari, kira-kira gitu ya. Kasihan banget nih orang pinus, kira-kira gitu. Tapi kenapa tidak bisa melakukan itu dia? Ya, karena kita tidak akan bisa melakukan kebaikan tanpa taufik wa inayah. Begitu Bu? Baik. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, betul. Ini saya pernah Pak Ustaz berniat tahajud itu seperti sholat tarawih. Ternyata bisa Pak Ustaz. Tapi masih ada waktu untuk subuh. Ketiduran saya Pak Ustaz. Akhirnya saya nggak ikut berjamaah di masjid. Nah, seperti apa itu Ustaz? Apakah kesalahan kita apa bagaimana? Contohnya saya aja Pak Ustaz, jangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ada pertanyaan begini, mana yang lebih baik? Saya sholat tahajud tapi subuhnya nggak berjamaah. Tanyaannya begitu. Ya. Ini terjadi kalau nggak salah sama Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Jadi dia tidak ada sholat di masjid berjamaah. Ditanyakan kepada ibunya, mana si Ibnu Mas'ud nggak sholat? Semalam dia sholat tahajud. Saking banyaknya sholat tahajud, artinya subuhnya kesiangan. Makanya kalau Bapak sholat tahajud, jangan berpikir seolah-olah sudah luar biasa. Kalau sholat subuhnya lewat, maksudnya tidak berjamaah maksud saya. Ya, makanya tetap jangan sampai kita melakukan tahajud tapi subuhnya tidak berjamaah. Alasannya sih gampang, ketiduran. Memang kalau alasan ketiduran paling enak, karena secara hukum orang ketiduran tuh bebas hukum. Makanya orang sholat subuh ini banyak, kenapa? Ketiduran. Ketiduran itu kan masyru'. Ya, orang ketiduran tuh secara hukum apa namanya, udzur yang masyru', yang sesuai dengan syariat. Cuma masalahnya udah ketahuan subuh 5 menit lagi ente nyender. Ya itu namanya dibuat. Sama dengan ini kena musibah atau kita ngundang musibah. Udah ketahuan kalau ditebang bakal banjir, ditebangin. Ya itu. Jadi usahakan Pak, Bapak kalau belum bisa menikmati sholat tahajud atau sebelum bangun subuh itu bisa nggak bangun, lebih baik Bapak kejar sholat jamaah subuh saja. Karena sebetulnya sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Tapi nanti kalau Bapak sudah menikmati sholat subuh berjamaah, tidak akan terjebak pada sholat subuh berjamaah, nanti akan bangun sebelum subuh. Kalau gitu gua ngapain sholat tahajud, enak-enak tidur, mending subuh berjamaah saja. Kalau kita sudah menikmati subuh berjamaah, Allah akan bimbing kita menikmati sebelum waktunya. Begitu nanti. Oke? Sebutlah ngopi dulu, makan kacang Garuda dulu gitu ya, biar nggak ngantuk. Ya jadi Pak gitu ya. Tapi kalau antum sudah membiasakan tidak apa-apa. Ya, makanya Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur, Umar sholat witirnya menjelang subuh. Kira-kira Abu Bakar kesiangan nggak subuhnya? Nggak mungkin, tapi dia punya kehati-hatian. Nah kalau kita ini kan kesiangan mungkin apa enggak? Emang kesiangan mulu. Ya, maka gunakan waktu sebelum tidur kita bisa menikmati sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
yang kita sudah selesai. Sebelum duduk ada sedikit info. Bapak Ibu dan semuanya, masjid kita saat ini masih memiliki beberapa orang yang terus berada di lokasi kurang lebih 100 kurang lebih 409. Kali ini untuk demi kemanfaatan dan kenyamanan ibadah kita bersama, maka kami mengajak jemaah untuk berpartisipasi dalam donasi antar masjid setiap bantuan kecil maupun sangat berarti dan dari orang lain yang malah terus kita semua. Amin. Selanjutnya kami masih menyediakan souvenir yaitu bungkus payung dan bagi jemaah yang ingin berminat silakan untuk konfirmasi ke beberapa ini dan insya Allah semua keuntungannya akan disalurkan untuk pembangunan masjid ini. Baik, bagi semuanya kita ini dengan kita sampai kali ini menyampaikan kepada bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.